Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang kelima, al-hadisul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari ibunya kaum mukminin, Ummi Abdillah, yaitu ibunya Abdillah, Aisyah, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima ini diriwayatkan dari Ummil Mukminin, salah satu Ummil Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ini julukan untuk para istri Nabi. Istrinya Nabi semuanya dijuluki Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Dalam artian wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati ibu kita. Wajib kita muliakan sebagaimana kita memuliakan ibu kita, dan haram dinikahi. Jadi ketika Rasulullah wafat, istri beliau haram dinikah oleh sahabat-sahabatnya. Karena apa? Statusnya seperti ibunya. Ibu kaum mukminin adalah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Abdillah, yaitu ibu Abdillah, yang tak lain adalah Siti Aisyah. Loh, padahal Siti Aisyah itu tidak melahirkan anak, kok dijuluki Ummi Abdillah? Umminya Abdillah, ibunya Abdillah. Nggih, karena Abdillah itu ponakannya beliau yang beliau sayangi, sehingga Nabi menjuluki beliau Ummi Abdillah. Jadi Siti Aisyah itu putrinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu punya beberapa anak. Di antara anaknya adalah Siti Asma. Siti Asma ini punya anak Abdillah. Nah, Siti Aisyah itu adiknya, dijuluki dengan Ummi Abdillah, yang mana Abdillah ini adalah ponakannya. Yang menjuluki adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai istri, kalau ditotal menurut pendapat yang muttafaq alaih, pendapat yang disepakati ulama, itu ada 11 istri. Yang paling dicintai Nabi adalah Siti Khadijah. Kemudian setelah Siti Khadijah wafat, baru Nabi menikah dengan istri-istri yang lain sampai 11. Jadi yang paling dicintai Nabi Siti Khadijah. Nomor 2 Siti Aisyah. Nomor 3
Zainab binti Jahshin, nomor 4 Hafsah, dan seterusnya sesuai dengan dan yang kelima itu semua istri-istri Nabi yang tersisa. Nabi SAW itu ketika masih hidup, dua istri beliau wafat duluan, yaitu Siti Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Jadi ketika Rasulullah hidup, istri beliau tinggal 9. Kemudian Siti Aisyah ini adalah istri pertama yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Siti Khadijah. Dan Rasulullah tidak menikahi wanita kecuali mereka semuanya janda. Cuman Siti Aisyah saja yang masih gadis atau perawan. Semua istri Nabi 11 itu semuanya janda kecuali Siti Aisyah, beliau yang masih gadis. Cerita ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu setelah wafatnya Siti Khadijah, istri yang paling beliau cintai. 25 tahun beliau rumah tangga sama Siti Khadijah. Siti Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Sampai umur Rasulullah 50, Siti Khadijah wafat. 25 tahun Rasulullah berumah tangga dengan Siti Khadijah, cuman satu istri, Khadijah saja, nggak ada yang lain. Setelah Siti Khadijah itu wafat, saat itu umur Rasulullah 50 tahun, baru Nabi sampai akhir hayatnya itu menikah sampai 10. Yang pertama dinikahi tadi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Rasulullah ditinggal wafat Siti Khadijah, niku beliau sedih. Akhirnya Jibril datang kepada beliau. Kemudian Jibril membawa daun atau kertas dari surga. Daun dari surga yang di situ terukir wajah seorang wanita. Kalau sekarang niku koyok foto. Jibril membawa daun surga yang berisi foto seorang wanita. Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala yukri'uka salam wa yaqul." Innallaha ta'ala yukri'uka salam wa yaqul inni zawwajtukal bikral lati tushbihu hadhihi surah fis sama'. Jibril datang ke Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah titip salam untuk engkau." Dan Allah berfirman, Allah berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahkan engkau wahai Nabi Muhammad dengan seorang gadis yang rupanya menyerupai gambar ini." Sambil Jibril bawa foto tadi itu. Maka setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya yang wanita. Ditanyakan kepada saudara beliau, keluarga beliau yang wanita, kemudian bersambung kepada para wanita itu. Kemudian ditanya siapa wajah wanita yang serupa dengan foto ini. Daun dari surga tadi yang ada fotonya itu. Maka dikatakan, diinfokan oleh para sahabat wanita itu ada wahai Rasulullah, yaitu putrinya Sayyidina Abu Bakar. Lantas Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah. Dipanggil sama Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Innalaka bintan tusbihu hadihi tusamma Aisyah. Zawwajani Allah Ta'ala biha fis sama." Wahai Abu Bakar, benar kan? Sesungguhnya engkau itu punya putri yang wajahnya seperti foto ini, yang namanya katanya Aisyah,
yang mana Allah telah memerintahkan aku dan telah menikahkan aku dengan dia di langit. Jadi niki istimewa Siti Aisyah itu. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar itu dinikahkan, dapat Rasulullah yang nikahkan langsung Allah di langit 7. Terus dinikahkan sama Allah, Aisyah dinikahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, ini benar kan putrimu? Saya telah dinikahkan oleh Allah untuk mendapatkan putrimu ini. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, innaha saghirah la tasluhu laka. Sayyidina Abu Bakar bukannya membantah perintah Nabi, tidak, tapi ini sifat manusiawi beliau muncul. Sehebat-hebatnya sahabat punya sifat manusiawi, sehebat-hebatnya Nabi mereka juga punya sifat manusiawi, ya makan, ya minum, tapi tidak mengurangi kemuliaan mereka, kan begitu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya dia putriku ini saghirah, masih kecil, la tasluhu laka, tidak pantas untuk engkau wahai Nabi. Karena saat itu memang Siti Aisyah umurnya ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, memang masih kecil. Kemudian Nabi mengatakan, laulam takun salihah lamma zawajani Allah Ta'ala biha. Wahai Abu Bakar, kalau memang tidak pantas untuk aku, tidak mungkin Allah menikahkan aku dapat putrimu. Artinya kalau ini sudah perintah dari Allah, perintah dari Allah. Saya disuruh untuk menikah dengan putrimu, dan bahkan sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat cerita dinikahkanlah Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar menikahkan putrinya Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika Sayyidatina Siti Aisyah itu dikabari, wa inni qad zawajtuki minhu, wahai Aisyah, Sayyidina Abu Bakar pulang mengabari Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku telah menikahkan engkau dengan Rasulullah SAW. Maka bagaimana sambutan Siti Aisyah? Beliau mengatakan, fama farihtu bi syai'in ashadda min farahi bi qauli Abi Bakar qad zawwajtuki minhu. Bi qauli Abi Bakar qad zawwajtuki minhu. Maka aku tidak pernah mendapatkan kabar gembira yang paling menggembirakan melebihi ketika ayahku Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku telah nikahkan engkau menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah seneng dapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita pikir 50 tahun saat itu Rasulullah seperti 50 tahunnya kita, Pak. Sampean kalau ahli nonton film India, itu ada bintang terkenal namanya Shah Rukh Khan. Umurnya sudah 58 tahun, bahkan 60 tahun sekarang. Tapi wajahnya seperti wajah umur 20-30 tahun, karena perawatan yang mahal, operasi plastik lah inilah, sehingga kayak muda, padahal umurnya sudah 60 tahun. Oh, itu yang ngefan ndak karu-karuan. Perempuan-perempuan itu umpama ditawari dinikah dia mau semua. Ini baru bintang film saat ini, ada contohnya, masih hidup dia sekarang, Shah Rukh Khan, terkenal loh niku. Niku cek gawandeng padahal umurnya 60 tahun. Tapi ini dengan operasi plastik dan perawatan. Tapi kalau Rasulullah asli, fisik Nabi, fisik terbaik dan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Siti Aisyah bukannya sedih ndak dapat suami tua 50, ndak, Rasulullah itu ganteng kayak masih muda. Fama farihtu bi syai'in, aku tidak gembira dengan kabar yang paling menggembirakan melebihi ketika ayahku mengkabari aku bahwasanya aku telah dinikahkan dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Nah, dari sini Pak timbul syubhat.
Syubhat itu kerancuan atau cacian-cacian dari mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu orang-orang yang membenci Islam. Mereka mempelajari sejarah Nabi atau mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam. Di antaranya ini, mereka menghina Nabi bahwasanya loh, Nabi Muhammad, nabinya umat Islam itu gimana? Oke. Di dalam Al-Qur'an, mereka belajar Al-Qur'an juga. Di dalam Al-Qur'an umatnya itu kalau dia bisa adil, laki-laki itu kan boleh nikah sampai 4. Batasnya 4 tok. Nah ini dia sebagai nabi malah nikah sampai 11. Ini kan jenenge iso nuturi gak iso nglakoni. Gitu. Iso nuturi gak iso nglakoni, jarkoni. Ini cacian mereka untuk merendahkan Nabi Muhammad, untuk mencari celah lemahnya Islam. Itu satu. Yang kedua, loh itu nabinya umat Islam gimana itu? Kok menikahi wanita yang umur 6 tahun? Dan dalam sejarah itu Siti Aisyah itu dikumpulin Nabi umur 9 tahun. Ini kan nikah anak kecil di bawah umur. Ini berarti ibaratnya ya, seperti misalkan ada orang nikah seperti itu, kan otomatis dihina loh. Ini orang gila wanita ini, anak masih kecil kok dinikahi, anak masih 9 tahun kok sudah dikumpuli. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah juga dihina mereka seperti itu. Ini kerancuan-kerancuan yang perlu dijawab. Sebab kalau tidak akhirnya bahaya. Kalau kita terpengaruh dengan pengaruh mereka seperti itu, bisa jadi kita akan jadi suudon sama Nabi, berprasangka jelek sama Nabi SAW. Nah kita jawab. Yang satu, kenapa Rasulullah nikah lebih dari 4? Padahal di Al-Quran batasnya hanya 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Oke. Jawaban pertama, Rasulullah nikah lebih dari 4, padahal di Al-Quran batasannya cuman 4. Kok Nabi malah lebih nikahnya, melebihi itu, bahkan sampai 11. Jawaban pertama, itu adalah khususiyah dari Allah untuk para nabinya. Khususiyah itu apa? Khususiyah itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, bahkan nabi-nabi terdahulu. Oke. Nabi-nabi terdahulu juga sama, istrinya banyak. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan tegas, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka itu hasud, iri dengan Nabi Muhammad sehingga mencela Nabi seperti itu? Nikahnya kok lebih dari 4, padahal di Al-Qur'annya sendiri batasnya 4. Loh, mereka tidak lihat sejarah nabi-nabi mereka, orang-orang kafir itu, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka sejarah nabi-nabinya dulu gimana? Lihat bagaimana Nabi Daud. Nabi Daud itu punya istri bukan hanya 4, bukan hanya 11, bukan hanya 20, tapi 99 istri. Itu Nabi Daud. Nabi-nabi yang lain banyak. Yang lebih hebat lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, wali Sulaiman alfuma baina hurratin wasariyah. Nabi Sulaiman mempunyai 1000 istri dan budak wanita. 1000 istri yang merdeka ataupun yang budak. Itu Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammad cuma 11, itu sedikit dibanding nabi-nabi sebelumnya yang mereka akui.
Nabi Musa, nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya mereka akui para nabi itu, tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Para nabi itu istrinya jauh lebih banyak dibanding Nabi Muhammad SAW. Ini adalah khususiyah, keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi. Allah memperbolehkan para nabi nikah lebih dari 4, bahkan banyak boleh. Itu kalau jadi nabi. Nabi itu beda dengan orang biasa. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para nabi itu tidak pernah melakukan dosa. Dari dia lahir sampai meninggal tidak pernah melakukan dosa, baik yang kecil ataupun besar. Bahkan mereka melebihi derajat dan kemuliaan para malaikat. Malaikat kan mboten nate nglakoni dosa. Para nabi tidak pernah melakukan dosa juga, tapi ibadahnya jauh lebih banyak daripada para malaikat. Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Makanya nabi itu manusia tapi beda, tidak seperti manusia biasa. Allah kasih keistimewaan boleh nikah lebih dari 4. Bahkan jawaban yang kedua, nikahnya Nabi Muhammad itu bukan karena syahwat birahi dari diri sendiri, bukan, tapi karena perintah Allah. Karena diperintah oleh Allah, bukan karena syahwat. Loh, kalau karena nuruti syahwat manusiawi, Pak, syahwat manusia, dalam sejarah itu banyak wanita saat itu yang pengen dinikah oleh Nabi. Bahkan disebutkan di Al-Qur'an, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Di ayat ini Allah memperbolehkan Nabi, bukan perintah, cuman boleh. Nabi itu diperbolehkan oleh Allah untuk menikah siapa saja, menikahi siapa saja wanita yang pengen dinikah oleh Nabi. Kalau ada wanita datang pengen dinikah oleh Nabi, maka boleh dinikahi oleh Nabi tanpa batasan. Akhirnya saat itu banyak para sahabat ini pengen jadi istrinya Nabi. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini qad wahabtu nafsi laka. Wahai Rasulullah, wanita ini datang ke Nabi, wahai Rasulullah, aku telah serahkan diriku untuk engkau nikahi, sebagaimana Allah SWT memperbolehkan engkau untuk menikahi wanita-wanita yang engkau inginkan. Akhirnya Nabi diam. Setelah beberapa lama gitu, kalau Nabi diam berarti Nabi tidak pengen. Nabi tidak menginginkan. Akhirnya sahabat di sebelah itu ngomong, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak menginginkan untuk menikahinya, maka nikahkan saya dengan dia, wahai Nabi. Maka Rasulullah tanya, kamu punya apa? Punya mahar apa? Saya punya sarung ini, wahai Nabi. Sarungmu kan satu tok itu. Sahabat nih, hidupnya melarat-melarat, tapi masya Allah ibadah. Kamu kan cuma punya sarung satu, ya. Kalau kamu buat mahar, nanti kamu sarungan apa? Iltamis khatiman walau min hadid, cari mahar walaupun dari cincin besi, coba cari. Akhirnya cari, tidak ketemu. Waduh, tidak ada, wahai Nabi. Walaupun cincin dari besi saya tidak punya, saking melarat ini. Tapi masya Allah, selalu dekat sama Nabi, selalu menimba ilmu dari Nabi. Maka akhirnya ditanya oleh Nabi, kamu hafal surat apa dari Al-Quran? Oh, saya hafal surat ini, wahai Nabi. Ya udah, saya nikahkan kamu dengan mahar hafalan Quranmu tadi itu. Karena itu kan boleh, nikah itu boleh maharnya dengan bacaan Al-Quran. Dari hadis ini, akhirnya dinikahkanlah perempuan itu dengan sahabat yang tadi itu. Ada juga satu wanita yang datang, sama seperti itu, ya Rasulullah, kalau engkau berkehendak aku ingin jadi istrimu, wahai Nabi. Royoan, Pak. Nabi ganteng lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kemudian saat itu ada sahabat Anas duduk sama putrinya bisik-bisik sama Sayyidina Anas, wahai Abah, kok tidak punya malu nih wanita, menawarkan diri untuk dinikah oleh Nabi. Yang nawarkan dia sendiri, kok nggak ngutus keluarganya atau gimana, kok dia sendiri.
Maka apa jawab daripada Sayyidina Anas? Innaha khairun minki. Loh, kamu nih gimana wahai putriku? Justru wanita yang berani menawarkan diri ke Nabi itu lebih baik daripada kamu. Karena dia pengen jadi istri Nabi, berarti nanti jadi orang yang dekat sama Nabi, berarti jadi orang yang paling dekat sama Allah. Karena jadi istrinya Nabi, luar biasa itu. Dia, jangan kamu anggap tidak tahu malu, justru dia lebih baik daripada kamu. Ada juga yang datang, perempuan datang, ibunya. Wahai Rasulullah, innali bintan, aku ini punya anak perempuan wahai Nabi. Oh, dia itu parasnya begini, saking ayunya ini Pak. Sempurna cantiknya, wahyu. Terus akhirnya dia sampai disebutkan dia tuh tidak pernah sakit wahai Nabi. Aku tidak mau dinikahi oleh siapapun. Ini aku serahkan kepada engkau wahai Nabi. Kalau engkau ingin menikah dengan putriku, dia tuh sempurna dari kecil sampai sekarang dewasa. Dia tidak pernah sakit, bahkan pusing saja tidak pernah. Maka bagaimana kata Rasulullah? La hajata li fiha. Rasulullah mengatakan, dan akhirnya Nabi menolak. Ndak, wong ndak pernah loro lho. Piye wong kok gak pernah loro? Jangan-jangan bukan manusia, malaikat. Nabi tidak mau. Karena orang itu kalau sehat sakit itu pernah sakit atau pernah musibah itu berarti dicintai oleh Allah, Pak. Idza habballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama seseorang pasti diuji. Pasti ada ujian. Nah, kalau tidak ada ujian belas nih gak pernah sakit ngeluh, tidak pernah loh. Jangan-jangan orang yang dibenci sama Allah. Rasulullah tidak mau. Singkat cerita, akhirnya semua wanita saat itu yang pengen dinikah Nabi, mereka sudah dewasa dan cantik-cantik, semuanya ditolak sama Nabi. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah. Diizini oleh Allah tapi nggak perintah, maka Nabi tidak mau. Tapi ketika sama Siti Aisyah diperintah oleh Allah, akhirnya Nabi mau menikah. Jadi nikahnya Nabi itu karena perintah Allah. Kalau nuruti syahwat, Pak, loh ini kan nikah wanita di bawah umur, loh itu perintah Allah. Kalau nuruti syahwat, keinginan manusia, ya enak. Rabi yang sing nanu, napa? Yang dewasa, yang besar, banyak yang nawari Nabi. Tapi malah sama anak yang masih kecil. Itu karena apa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nuruti syahwat kan, coba misalnya kita disuruh milih wong wedok umur 6 tahun sama umur 16 tahun atau 17 tahun. Nek secara manusia ya milih sing luwih gede to. Wong rabi kok mosok cah cilik. Kan ngoten. Justru nikahnya Nabi dengan wanita di bawah umur ini adalah bentuk taatnya Nabi sama Allah. Dan ada hikmah yang lain, yang ketiga, nikahnya Siti Aisyah dalam umur kecil ini adalah apa? Menunjukkan keterangan syariat. Maksudnya apa? Secara Islam itu, Pak, boleh nikahkan anak yang masih kecil itu hukumnya boleh. Terus wanita itu kalau sudah dewasa, pendidikannya sudah sempurna, maka sing tunggu nopo? Ada perempuan pendidikannya sudah full, sudah sempurna, terus ada calon yang hebat, maka gimana? Ya pasti dinikahno sudah. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh hebat, mendidik Siti Aisyah sempurna di umur 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun itu sempurna. Dan dewasa saat itu Siti Aisyah sudah dewasa. Kemudian menunjukkan juga wanita itu bisa dewasa di umur 9 tahun. Artinya apa? Bisa haid. Wanita itu bisa haid dewasa mulai 9 tahun ke atas. Itu sudah bisa haid. Nah, itu sudah bisa dewasa. Siti Aisyah saat itu 9 tahun dan beliau dewasa di umur itu. Sehingga jadi istrinya Nabi. Dan di antara hikmahnya lagi, agar istri Nabi yang banyak ini bisa berdakwah, ngajari umat Islam yang perempuan-perempuan. Kalau tanya tentang masalah haid, nifas, oh saya nih haidnya ini gimana hukumnya, itu kan berkaitan dengan sholat. Itu mereka semua kalau tanya sama Nabi malu, karena itu masalah kewanitaan. Akhirnya Nabi suruh nikah oleh Allah sampai 11 ini ada dari suku ini, jadi wanita yang suku ini nanti tanya yang istri Nabi yang sukunya sama, sehingga mereka tidak malu dan jelas untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan kewanitaan. Yang terakhir lagi, Siti Aisyah itu beliau masih muda, biar hadisnya Nabi terjaga. Hadis Nabi ketika Nabi cara mandinya gimana, itu tidak ada yang tahu. Nabi mandinya dalam rumah. Dan yang hafal itu Siti Aisyah, karena beliau masih paling muda dan paling cerdas, sehingga disebutkan Siti Aisyah itu hafal hadis sampai ribuan.
Sampai dikatakan beliau itu hafal hadis berapa nih? 1210 hadis. Itu dihafal oleh Siti Aisyah, terutama hadis-hadis yang di dalam rumah. Bagaimana Nabi dengan istrinya, bagaimana Nabi sikapnya dengan keluarganya, bagaimana Nabi ketika mandi, itu mandinya sunnahnya gimana, itu semua dari Siti Aisyah, karena beliau adalah istri Nabi yang langsung satu rumah dengan Nabi SAW. Hasil ya, intinya Nabi nikah itu semuanya adalah perintah Allah, dan tujuannya untuk mengajari umat ini, terutama untuk kaum wanita, biar ajaran Nabi betul-betul sampai kepada mereka dan mereka tidak malu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, bonisa dering. Oh, kalau kita bonisa. Iya, langsung